Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas PAIE, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai framing berita yang merupakan tugas dari mata kuliah jurnalistik. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu berita. Berita adalah karya jurnalistik yang melaporkan sebuah peristiwa. Berita dapat diartikan sebagai informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Berita dapat disajikan melalui bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut. Pengertian berita menurut para ahli pakar praktisi dan akademisi, berita adalah laporan peristiwa yang dimuat atau disiarkan di media massa berupa gagasan, terdiri dari unsur 5W1H dan mengandung nilai-nilai berita atau nilai-nilai jurnalistik. Dulu mungkin orang akan malas mengeluarkan ribuan rupiah hanya untuk membaca tabloid. Tetapi di zaman sekarang ini, berita dapat muncul dengan mudah di telapak tangan kita. Namun, bagaimana perasaan kamu ketika mengetahui bahwa berita yang kamu dapatkan bukan malah mempitari kamu, malah membodohi kamu? Tapi kan kalau benar kebanyakan dari mereka membodohi kita, pertanyaannya, apakah media dan pers tidak mempunyai kode etik jurnalistik dan bisa dituntut atas pembohongan, dan manipulasi publik? Tentu saja tidak, karena mereka tidak menyajikan kebohongan atau berita yang dibuat-buat, tetapi mereka hanya membiaskan atau membelokkan fakta dengan jurus sakti mereka yang disebut dengan framing berita atau pembingkaian berita. Secara sederhana, framing adalah membingkai sebuah peristiwa atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Faktor yang mempengaruhi framing berita. Framing dalam pemberitaan sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik internal maupun eksternal terhadap media. Media sering memilih framing yang dapat menarik perhatian audiens atau meningkatkan pendapat baik melalui iklan atau klik. Framing yang lebih sensasional dan kontroversial seringkali lebih menarik bagi audiens sehingga banyak media yang menggunakannya. Selanjutnya, 3 elemen utama dalam framing adalah: yang pertama, penyajian masalah. Bagaimana suatu masalah atau peristiwa dibingkai, apakah sebagai sebuah krisis, perjuangan, atau kesempatan. Yang kedua, penyajian solusinya. Bagaimana solusi atau respon terhadap masalah tersebut dijelaskan, apakah dengan pendekatan kekerasan, diplomatis, atau teknis. Kemudian yang ketiga, penyajian aktor. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut dan bagaimana mereka digambarkan, apakah sebagai pahlawan, penjahat, atau korban. Secara umum, ada beberapa metode framing yang biasa dilakukan oleh media. Yang pertama yaitu cover both sides, tetapi tidak memiliki keseimbangan. Media massa memiliki kode etik atau kaidah jurnalistik, salah satunya keberimbangan atau cover both sides. Artinya, ketika satu pihak diberi ruang, maka pihak yang lain juga harus diberikan ruang. Tapi kesempatan itu tidak harus sama. Bila wawancara si A ditayangkan 1 menit, bukan berarti wawancara si B atau si C juga ditayangkan 1 menit. Meski cover both sides sudah ditetapkan, namun media kadang melakukan framing dengan mengutip pendapat ala kadarnya saja. 2. Berita sesuai fakta tapi menggunakan sudut pandang yang berbeda. Melalui cara ini, media memilih fakta atau informasi mana yang akan ditayangkan. Contohnya, calon presiden A yang menang di TPS penjara khusus koruptor. Berita ini tidak bohong, tetapi media sedang melakukan framing untuk menggiring opini publik. Selanjutnya yaitu menyeleksi gambar. Contohnya, ada 2 calon gubernur. Nah, ketika pemberitaan tentang calon gubernur A, ini selalu tentang hal-hal yang positif. Contohnya ketika saat dia bermain dengan anak-anak atau sedang bekerja keras. Nah, sedangkan pemberitaan si B, calon si B yaitu ketika dia melakukan hal-hal negatif, ketika dia salah bicara kah, atau
lain-lain sebagainya. Nah, di sini media sedang melakukan framing berita, di mana dia menyeleksi mana saja yang bisa dimasukkan ke informasi yang akan ditayangkan. Adapun dampak dari framing berita yaitu mempengaruhi perspektif audiens, mengubah sikap dan cara pandang mereka tentang berita yang sedang terjadi. Intinya, framing itu tidak berbohong. Masyarakat aja yang suka menelan informasi mentah-mentah tanpa mau mengolahnya. Secara umum, tujuan framing adalah untuk memenuhi tujuan tertentu, atau untuk meningkatkan jumlah penonton dan pembaca, atau malah kedua-duanya. Nah, kalau begini, siapa yang salah? Yang salah ya yang sampai ribut gara-gara berita. Apalagi sampai ngehujat cuma karena baru baca tanpa memahami dari perspektif lain. Jadi, jangan terburu-buru menelan informasi entah dari berita atau postingan orang lain tanpa cross-check terlebih dahulu. Sekian dari penjelasan saya mengenai framing berita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.